Thank you, makasih banyak Kevin. Silakan duduk. Oke, dalam karir saya, kapan saya ngerasa gagal dan gimana caranya? Saya susah sekali jawab pertanyaan Kevin karena saya gagalnya banyak, Kevin. Tahu nggak resiko orang banyak ngomong? Banyak salah ngomong. Salah ngomongnya itu bisa ekstrim. Mau ngomong Mahkamah Agung, nyebutnya Jaksa Agung, itu udah kasus, itu udah somasi sendiri loh itu. Iya bener. Cuman mungkin saya bisa jawab pertanyaan kedua. Saya agak sulit menemukan yang paling rendahnya itu apa, agak sulit. Tapi saya bisa jawab pertanyaan kedua. Kenapa mudah untuk saya bangkit walaupun saya salah? Karena saya melepas faktor drama dari benar dan salah. Dengerin baik-baik. Salah itu biasa. Benar juga biasa. Kalau salah jangan sedih, ntar juga benar. Kalau benar jangan sombong, ntar juga salah. Kalau kita cabut faktor drama dari benar dan salah, menang dan kalah, kita jadi lebih tenang. Nggak takut untuk salah, dan nggak sombong ketika kita benar. Nah, setiap kali saya gagal, saya terima aja, dan saya berlanjut lagi karena menurut saya, ya udah, namanya juga orang 50-50, kadang saya benar, kadang saya salah. Gitu ya, makasih banyak. Baru saja ditanya-tanya, barusan di Polda Metro Jaya, nanti akan gue ceritain di vlog. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Sebuah update, ini adalah hari Selasa tanggal 3 Februari. Kemarin highlightnya di hari Senin adalah gue ke Bareskrim di Mabes Polri. Dipanggil kan waktu itu kan untuk ditanya-tanya soal Toraja, cuman gue aja di New York, jadi digeser tangannya ke kemarin. Dikasih 48 pertanyaan dan menghabiskan waktu sekitar 5,5 jam kalau gue nggak salah. Dan semuanya lancar, gue bisa jawab semua, nilainya 10 kali. Nanti kapan-kapan gue pengen bahas lebih detail, tapi ntar aja, karena sekarang gue lagi jalan kaki menuju MUI kali ini untuk berdialog terkait job gue di Mensreya. Karena kan seperti yang lo tahu, gue dituduh melakukan penistaan agama karena ngomongin sholat. Padahal kan semua orang muslim dan muslimah boleh dong ngomongin sholat, kan kita orang Islam, masa nggak boleh ngomongin sholat? Kalau ada dugaan gue ngetawain, gue mau jelasin itu tidak benar. Jadi sekarang mari kita jalan ke MUI. Oke, sebuah update. Ini adalah hari Rabu 4 Februari. Hari ini seperti biasa berkegiatan, tapi cerita sedikit soal apa yang terjadi kemarin. Terakhir gue menyapa lo, gue cerita bahwa gue mau ke MUI. Gue memang ke MUI untuk bersilaturahmi, tapi sekalian juga untuk tabayun, karena kalau gue nggak salah 6 ya laporan yang masuk ke gue yang kaitannya sama penistaan agama terkait dari job Mensreya itu. Jadi Haris Azhar yang punya frasa menurut keyakinan saya itu mempertemukan gue dengan MUI. Tadinya mau ketemu sama Kiai Holil Nafis, tapi beliau ternyata dadakan berhalangan karena ada urusan yang sangat penting. Terus gue akhirnya ketemu dengan Profesor Kiai Haji Asrorun Niam. Beliau itu adalah Ketua MUI bidang fatwa. Nah, gue nyampe ke situ, terus pas banget Haris baru kelar sholat. Terus gue juga sholat asar dulu. Gokil gak tuh? Sholat asar di MUI.
Habis itu baru naik ke atas. Nah, pas gue naik ke atas, ada wartawan nih mungkin sekitar 10 orang. Foto-foto Bang Panji. Oh iya, oke, kalau gitu kata gue, rame juga nih wartawan di sini nih. Naik ke atas, ngobrol lah kami. Pertemuannya itu mungkin 2 jam kali atau mungkin 1,5 jaman, dimana isinya harus menjelaskan, gue menjelaskan banyak, termasuk terkait kenapa gue bikin pertunjukan tersebut, niatnya seperti apa, sudah berapa lama berproses. Gue cerita bahwa itu adalah pertunjukan yang dikonsep, ditulis, dan dengan rujukan. Terus mulailah diskusi terkait, kalau nggak salah 2,5 menit ya, atau berapa menit, 3 menit yang joke yang dimaksud. Kalau lu nonton Mens Rea di Netflix, yang belum silakan nonton, masih akan ada sampai 10 tahun ke depan. Lu akan ingat bahwa ada beat soal memilih pemimpin jangan hanya berdasarkan satu hal saja, entah itu dari tampangnya, dari ibadahnya, dari tampangnya saja, ibadahnya saja, dari yang diberikan, ya, jadi yang ngasih uang saja, dari ketenarannya saja. Kalau mau milih berdasarkan alasan yang komprehensif gitu. Nah, di bagian yang milih berdasarkan ibadahnya saja, itu kemudian jadi rame. Nah, gua banyak diminta untuk melakukan permohonan maaf secara terbuka. Buat gua, kalau gua mesti minta maaf, gua mesti jelas dulu kenapa gue salah. Makanya gue sebenarnya mengedepankan dialog. Kan normalnya ya, gue ngomong sesuatu, dia nggak suka, dia ngomong ke gue nggak suka omongan lo. Kenapa tuh? Boleh dijelasin nggak? Dia ceritain, gue jelasin maksud gue. Mungkin gue minta maaf kalau ternyata gue salah. Mungkin gue nggak minta maaf kalau ternyata terbukti gue nggak salah. Permasalahannya dialog itu tidak pernah muncul. Masuk-masuk laporan polisi aja. Jadi gue merasa kok ada yang skip gitu prosesnya. Nah, di MUI dijelaskanlah maksud si joke tersebut. Dan yang paling menarik adalah satu forum itu mungkin ada sekitar 6 orang ya yang ikut berdiskusi dalam forum tersebut. Mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 pihak dari MUI, termasuk Profesor Kiai Asroruniam, dan masing-masing punya opini sendiri-sendiri nih terhadap joke tersebut. Akhirnya diputuskan sama Pak Kiai, kita tonton bareng aja deh gitu. Nah, tadinya mereka menyodorkan sebuah file, dibilang ini file yang saya dapat dari polisi katanya. Pas gue lihat filenya, itu file yang udah dikasih musik tung ting tung ting tung gitu-gitu tuh. Kan jogo suka digituin tuh, jogo yang Mens Rea. Akhirnya Haris bilang mending dari sumber aslinya saja, jangan yang udah dipotong-potong, yang udah dimodif-modif, karena kita nggak tahu nanti ternyata ada yang dihilangkan, ada yang ditambahkan gitu. Akhirnya nonton Netflix gitu, ditongolin di TV gede banget. Gede banget. Itu TV-nya saking gedenya, kalau ditidurin bisa jadi meja biliar tuh kayaknya, saking gedenya. Nah, terus kami nonton, lucu banget dah. Sensasi nonton sebuah beat tentang orang beribadah bersama dengan MUI. Sumpah lucu banget. Rasanya tuh kayak, waduh, pada ketawa nggak ya? Dan ternyata di beberapa bagian ketawa juga. Terus mulailah diskusinya. Nah, ini yang menarik. Emang label profesor ditambah kiai itu nggak sembarangan. Si Pak Kiai, Pak Profesor Asroruniam, itu terasa banget profesornya, terasa banget kiainya dari cara beliau ngebedah diskusinya. Jadi bukan joke-nya, soal diskusinya diarahkan kemana dan segala macam. Gue sambil nyimak, sambil merhatiin, wah ini orang dengan ilmu sih. Dan pada akhirnya semuanya ngasih masukan ke gue, dan intinya adalah mereka pihak di MUI itu ngerti kenapa gue bawa joke tersebut, sadar bahwa ada
niat baik, bahkan bukan mensrea nih, niat baik dibalik semua itu. Terus beliau-beliau ini nonton full pertunjukannya. Gue pas denger saya nonton full pertunjukannya, gue yang ya Allah, mulut gue kayak apa itu di pertunjukan itu. Gue mesti sadar sekarang kalau bikin pertunjukan yang nonton levelnya level Kiai MUI gue. Ditonton utuh dan ditonton bersama dengan anak-anaknya, dan anak-anaknya banyak yang pada happy nonton mensrea. Cuman akhirnya diingetin bahwa ya gue waktu itu inget banget Pak De Indro kalau nggak salah ya, Pak De Indro kayaknya nggak pernah, kalau nggak salah pernah nitip ke gue. Dia pernah ngasih ujangan kalau lebih gini, kalau lu mainnya nyerempet jangan drama kalau pada akhirnya tabrakan. Sekali lagi ya, kalau lu emang doyannya mainnya nyerempet, kalau tabrakan jangan drama, itu konsekuensinya. Nah kurang lebih itu adalah prinsip yang dijelaskan sama gue. Dikatakan bahwa Panji ini mesti ingat kalau ibadah yang dijadiin materi, ya pasti akan menemukan polemik, karena kan tiap orang level berpikirnya beda-beda. Tiap orang latar belakang berpikir kan biasanya katanya sama budayanya, bagaimana dia ditumbuh kembangkan keluarganya, itu beda-beda. Nah, dikatakan bahwa kalau lu nggak cermat dan nggak jelas dan masih menimbulkan polemik gitu ya, masih abu-abu, khawatirnya niat baiknya tuh ketutupan dengan keriuhan yang pada akhirnya terjadi. Yang mana itu sebenarnya sempat gue pikirin lama banget. Pada akhirnya kan gue kan ingin seefektif mungkin pesannya nyampe. Tentu pesan utamanya adalah bahwa ini adalah sebuah joke. Itu harus seefektif mungkin. Ada loh komika-komika di seluruh dunia yang joke itu gila banget, tapi terasa banget ini joke, ini nggak mungkin benar. Kayak contohnya Anthony Jeselnik. Anthony Jeselnik itu bagus banget dalam crafting joke. Hal-hal yang dia katakan itu sebenarnya tidak benar, tapi orang yang nonton juga ngomong pasti joke ini mah, nah gitu. Jadi mesti lebih baik lagi. Makanya gue mengakui bahwa gue harus lebih baik lagi dalam menulis joke. Buat gue itu gue anggap jadi kayak dikombutin sama orang yang non stand up gitu. Intinya adalah ya kan, lo kan mau berkarya terus kan, lo kan pengen bikin stand up special terus kan, berarti kan lo bertumbuh terus. Ya bilang aja, janji aja bahwa akan ada perbaikan. Terus gue bilang iya, saya berkomitmen akan ada perbaikan, dan moga-moga makin lama makin benar gitu, tanpa kehilangan lucunya. Itu kan lebihnya. Prosesnya sangat menyenangkan, ngobrolnya sangat menyenangkan, nggak ada tuntutan minta maaf atau apapun, dan akhirnya ditutup dengan foto-foto. Pas kami berpisah, kami sempat bertukar kontak. Terus gue pikir ya mungkin kapan-kapan mampir lagi kayak MUI untuk ngobrol-ngobrol gitu kan lebihnya. Udah punya teman sekarang di MUI. Gue tukar nomor dengan beberapa orang di situ. Balik nih karena gue masih ada kerjaan. Itu selesai kalau nggak salah jam 5:30 kalau nggak salah. Sementara gue ada job jadi pembicara jam 7:30 di Kedoya, jauh. MUI kan diproklamasi. Turun nih, naik lift nih. Pas liftnya kebuka, set, itu wartawan penuh banget gitu. Buset kata gue, rame banget. Tadi aja gue anggap rame. Akhirnya kami preskon, itu kayaknya doorstop teramai dalam karir gue di dunia hiburan. Segala aspek dalam karir gue climb the league nih, gara-gara mensrea naik level. Gue berhadapan dengan wartawan banyak banget. Terakhir kali gue ketemu wartawan banyak banget itu waktu gue bikin pengumuman terkait
pilihpanji.com. Itu 2019 tuh. Untuk yang nggak tahu, waktu itu untuk promo Pragiwaksono Stand Up Comedy Special, gue bikin billboard, gue taruh di Bandung, terus gue pakai batik, terus begini, terus tulisannya Panji akan merapat bersama pilihpanji.com. Oh, berani bermartabat, terus pilihpanji.com. Orang masuk ke pilihpanji.com, ada tulisannya Panji akan merapat bersama titik, terus ada timernya. Orang menduga itu adalah gue mau nyalek, karena itu adalah tahun politik. Ternyata pas timernya 00000, gue akan merapat bersama, terus ada kota-kota tur gue. Nah, sebelumnya itu rame banget dengan diskusi di TV terkait apakah gue akan merapat ke partai mana dan segala macamnya. Wah, spekulasi gila banget lah, pembicaraan di sosmed tinggi banget. Terus akhirnya gue bikin preskon untuk menjelaskan, dan preskon itu rame banget. Nah, preskon itu cuman 1/4 dari kemarin waktu ada di MUI. Padahal itu rame banget, fotonya juga kayaknya gue masih ada, ntar gue cari deh. Kalau ketemu gue masukin. Dan akhirnya gue jelasin, gue jawab beberapa pertanyaan, dan akhirnya gue cabut ke job pembicara. Dan itu gue lanjutin. Oke, sebuah update. Ini adalah hari Kamis 5 Februari, tapi kita mulai cerita dari Selasa malam, waktu gue jadi pembicara untuk sebuah perusahaan yang sebenarnya seru sekali itu. Gue sangat menyayangkan gue nggak ngerekam. Biasanya gue kalau jadi pembicara kan gue suka ngerekam tuh, cuman lupa aja. Padahal dalam 30 menit gue nggak cover banyak hal menarik, banyak hal baru. Nggak banyak sih, ada sekitar 1/4 hal baru lah, belum pernah gue angkat sama sekali. Terus yang lebih menariknya tuh Q&A-nya itu banyak, abis itu seru-seru semua. Saya nggak sempat gue rekam, tapi ya acaranya menyenangkan sekali. Aneh aja karena siangnya gue habis dari MUI kan, sorenya lebih tepatnya. Malamnya gue jadi pembicara di ruangan yang bisa dipakai untuk gereja. Bahkan ruang tunggunya ada Bible verses gitu di tembok-temboknya. Tapi seru lah. Nah, besoknya pagi itu gue jadi pembicara di kantornya adik gue. Nah, adik gue di rumah dipanggilnya Handria, tapi di kantor dipanggilnya Yoga deh. Anjay, akhirnya gue mampir ke kantor Handria. Boleh cana piton nggak? Apa tuh? Cana piton. Apa tuh sana piton? Ikan cana, tapi kayak piton di sebelah kanan, dia sembunyi. Tuh, gede ya? Iya, ini namanya cana Argus piton. Wow. Kok kayak satu keluarga sama hewan-hewan purba dah. Kayak apa namanya? Arwana kan hewan purba kan? Oh, tapi predator, arwana predator. Itu? Cana predator. Di situ ada palmas, palmas tuh kayak Godzilla gitu bentukannya. Kalau jadi banyak ikan-ikan gitu sih? Di atas ada tambak nila, Kok bisa? iseng, sama koi. Ini tas lo? Bagus banget tasnya. Kayaknya harusnya di Jamaica tuh orang nggak punya ruangan. Ya, gue notice. Cuman maksudnya yang anak-anak juga nggak punya ruangan. Ini kan ruangan besar semua. Iya, jadi gue kayak enak juga kalau punya ruangan, tapi nggak akan terapiin. Ini Oji dari Pemalang. Halo Mas, masuk vlog saya. Langsung dari Pemalang dia. Rambutnya keren. Namanya udara segar. Terus gue bicara sama sekitar 20-an karyawannya, town hall gitu biasa seperti yang pernah gue lakukan di beberapa kesempatan sebelumnya. Gue cerita soal cerita gue yang biasanya tentang gimana caranya sebuah tim yang kena layoff 3 tahun berturut-turut justru bisa sukses menyelenggarakan acara yang mecahin rekor se-Asia Tenggara. Terus dari situ gue harusnya ada sebuah podcast tapi di cancel karena ternyata dianya ada kegiatan yang mendesak.
Akhirnya gue mampir ke Ratu Plaza untuk ngambil sebuah mikrofon. Anjay, zaman gue kecil sampai kuliah nih gue ke Ratu Plaza. Zaman gue kecil satu-satunya mall atau plaza di Indonesia, di Jakarta tepatnya, ya Ratu Plaza. Yang ada toko mainannya segala macamnya. Pas zaman gue kuliah, ini tempat beli DVD bajakan. Zaman gue kuliah, DVD bajakan banyak banget. 90-an akhir. Sekarang jadi tempat beli pergadgetan. Kita mau pick up sesuatu. Kan waktu itu gue bikin pengumuman tuh, mic gue tuh nggak tahu kenapa error mulu. Kayaknya dia ada settingan otomatisnya, tapi gue nggak nemu tombolnya dan nggak nemu tutorialnya juga. Instructionsnya juga nggak ada. Dan menurut gue ya, gue anak desain produk, gue kuliah desain produk di ITB. Sebuah produk itu disebut produk yang gagal kalau lu mesti baca instructions untuk mengerti cara makainya. Harusnya intuitif. Di kuliah gue diajarin bahkan soal semantics, bahasa visual gitu ya, membuat kita bisa ngerti cara makainya walaupun kita nggak baca instructionsnya. Kayak waktu iPhone pertama kali keluar atau iPad lah. Waktu iPad pertama kali keluar, anak 5 tahun juga langsung tahu cara makainya. Segitu intuitifnya. Nggak mesti baca instructions. Nah, intinya gue bilang bahwa mikrofon gue settingannya membingungkan. Terus dapat kesempatan untuk pakai ini. Gue ke Ratu Plaza, terus sempat bikin konten reviewnya, terus mereka ngajak gue konten untuk diri mereka. Dan kelihatannya sini bakal oke ya. Gue dijelasin cara makainya, dan ketika dijelasin gue ngerti dengan mudah. Dan kalau ada apa-apa gue tahu gue mesti kemana, ke toko apa. Namanya Holy Land Lark Next 2 wireless lavalier microphone system combo 4%. Keren, bisa saya pakai. Tapi penemuan paling menarik adalah di situ gue datang ke DOS by the way untuk ngambil ini. Itu kayak toko elektronik gitulah. Pas gue nyampe ke DOS, gue dikasih lihat ada sebuah fasilitas studio yang bisa gue pakai, dan kelihatannya akan gue pakai. Gue ada sebuah ide konten baru yang pengen gue tes di situ. Jadi nanti kita lihat. Habis dari situ gue pergi ke namanya apa? Postcode kalau nggak salah nama podcastnya. Terus yang ternyata jadi salah satu wawancara menyegarkan buat gue. Karena kan seperti yang lo bayangkan, gue sering banget diajak mampir ke YouTube, dan tentu ada pertanyaan yang ngulang karena audiens setiap media kan belum tentu tahu cerita gue. Tapi ada segmen-segmen dan ada pertanyaan yang nggak pernah ditanyain sebelumnya dan menurut gue menarik. Nanti lo tonton deh di Postcode, sangat-sangat menyenangkan. Dari situ gue geser ke Salon Diki, terus gue juga jadi bintang tamu di situ. Nah, Salon Diki juga menarik sekali. Biasanya gue kalau mampir ke podcast, hostnya tuh penasaran tentang gue. Kalau kali ini Diki tuh nggak penasaran sama gue, tapi runutan pertanyaan yang Diki siapin membuat wawancara dengan Diki itu justru jadi refreshing. Karena rasa penasaran kebanyakan orang akan apa yang terjadi sama gue tuh mirip sebenarnya. Nah, Diki ngangkat hal-hal yang nggak dibahas sama sekali, kayak misalnya komentar gue waktu ngejuri di LKS, terus soal sesuatu yang udah lama tapi juga udah lama nggak dibahas lagi, soal kenapa gue bikin Rigen marah-marah atau kenapa gue mengkompilasi Rigen marah-marah. Banyak lah, tapi seru di situ. Habis itu gue balik dan pulang. Hari ini hari Kamis. Tadi pagi gue lari, jadi sekarang gue lagi kembali rutin lari. Senin gue lari, Kamis gue lari, nanti weekend gue lari. Jadi 2 kali lari di weekdays 5 kilo, 1 lari di weekend 10 kilo. Itu jadwal lari gue. Tadi kan Senin Kemis gitu ya. Senin Kemis weekend bola, Senin Kemis weekend bola. Kalau sekarang Senin Kemis 5K setiap weekend, weekdays 5K, setiap weekend 10K.
karena mau persiapan untuk race lagi. Terus sekarang gue lagi mau ke markas karena gue mau meeting. Habis itu gue akan mampir ke Kasih Solusi. Kayaknya ini konten untuk Ramadan mereka deh. Terus gue balik lagi ke markas karena ada sejumlah meeting. Itu dulu sekarang. Oke, sedikit update. Ini hari Jumat. Kemarin seperti yang sempat gue ungkap, gue mampir ke podcast Kasih Solusi tapi edisi Ramadan, dimana gue untuk kali pertama ketemu sama Ustadz Khalid Basalamah. Obrolan yang menarik, cuman gue baru sadar bahwa emang itu per episode itu singkat, kayaknya cuman setengah jam harusnya kalau gue nggak salah, dan episode yang gue tuh paling panjang sekitar mungkin 40-45 menit. Itu aja, percaya atau tidak, itu gue cuma sempat nanya atau sempat ngomong 2 kali, benar-benar kalimat utuh gitu ya, misalnya kalimat pertanyaan itu cuma 2 kali, jadi bukan sesuatu yang gue bisa tektokan banyak gitu. Jadi walaupun Ustadz Khalid Basalamah bisa merunutkan banyak gitu ya, tapi secara tektokan gue nggak dapat banyak tektokan sama Ustadz Khalid Basalamah. Mungkin kapan-kapan. Terus dari situ, dan itu di Condet. By the way, itu dilakukannya di restorannya beliau dan makanannya enak sekali di Condet. Gue lupa nama restorannya apa. Dari situ balik lagi ke markas. Jauh ternyata ya, dari markas ke Condet, Condet ke markas. Dan sampai markas sejumlah meeting lagi. Nah, hari ini gue dalam perjalanan menuju markas Comika. Nanti dari sini gue akan berangkat ke Polda Metro Jaya. Seperti yang sudah diceritakan di sejumlah media, gue dipanggil untuk penyelidikan terkait kasus mensrea hari ini di Polda Metro Jaya. Dan kemarin Beler sama Ben tuh 7 jam apa 8 jam gitu. Gue berasumsi mungkin gue karena gue terlapor ya akan lebih panjang lagi. Jadi gue bawa buku, nanti bawa snack, bawa minuman, gitu-gitu lah pokoknya. Highlightnya hari ini adalah barusan sekitar jam mungkin sore kali ya, sore ke malam, itu si Sani alias Shira itu lomba nyanyi. Ingat gak gue berapa kali ngantar dia ke sekolah karena dia mesti latihan nyanyi untuk konser. Ternyata bukan cuma konsernya itu lomba gitu. Terus gue dikasih rekaman videonya dan ternyata dia menang. Bukan cuma menang, gue bangga sekali ngelihat videonya karena gue bahkan bilang sama si Sani di video, gue bilang bahwa ayah bangga sekali sama kamu. I feel like you hold the performance. Dia paling dominan gitu, nyanyinya suaranya paling keras, dia ngambil suara satunya, terus tenaganya ada, energinya ada, terus keren lah. Gue bangga banget sama si Sani. Pas akhirnya diumumkan pemenangnya siapa, yang menang adalah timnya dia, gue happy sekali ngelihat dia happy sekali. Sayang sekali gue nggak ada di sana, tapi ya begitulah kehidupannya. Dan ini adalah sebuah apa ya, upside, karena kemarin keluarga gue kesulitan banget, kayak badai saljunya setinggi dengkul. Gue nya nggak ada di sana untuk bantu nyangkulin saljunya, sehingga yang ngelakuin harus mereka. Abis itu rumah gue banjir karena ada pipa yang bocor. Dan ya di satu sisi gue menyayangkan gue nggak ada di sana, tapi di sisi lain ya mereka kan tentu diasah terus kemandiriannya ya. Dari tahun ke tahun selalu gue tinggal ke Jakarta untuk urusan Comika, dan mereka harus melakukan apapun sendiri. Dan itulah mungkin
apa ya, sesuatu yang mereka harus lewati sebagai seorang imigran gitu di negara yang asing gitu. Jadi senang walaupun mereka ngelewatin banyak kesusahan, hari ini mereka mendapatkan kebahagiaan. Bahagia karena kalau lu ingat terakhir kali Shira ada manggung untuk urusan sekolah terutama, itu ada insiden kan, kalau lu ingat. Mungkin Adit bisa ngasih tahu itu ada di episode berapa. Untuk dia kehilangan, untuk dia tidak lagi trauma, untuk dia berani dan bahkan antusias dan pada akhirnya menang. Ya full circle lah. Kita lagi nyampe markas, habis itu kita ke Polda Metro Jaya. Oke, ini adalah hari Sabtu dan kita update tentang apa yang terjadi kemarin. Hari Jumat, gua dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk klarifikasi terkait mens rea. Laporan masuk dari 5 pihak. Terus gue juga baru ngeh gara-gara baca di media ya. Menurut media tuh total 8 jam gue di dalam. Terus gue pikir-pikir, ya kurang lebih iya, karena resminya masuknya jam 10, mulainya jam 10, tapi sebenarnya bener-bener dimulainya tuh jam setengah 11. Terus kayaknya gue keluar setengah 6 apa jam 6 gue lupa. Tapi yang pasti sebenarnya di dalam nggak total 8 jam, di luar tadi start dan selesainya nggak persis jam 10 sampai 8, tapi ada breaknya juga kan, ada break Jumatan, terus ada break sholat asar, yang mana tentu ketika break Jumatan ya saya Jumatan dong, gue kayak ngumpulin badge gitu. Kemarin sempat sholat asar di MUI, dapat badge-nya, sholat di MUI, terus Jumatan di Polda Metro Jaya dapat badge-nya gitu. Jadi kayak ngumpulin. Semoga hanya 2 itu yang saya kumpulin badge-nya ya. Terus udah selama break itu ya ada break makan siang, terus Jumatan, terus ada break sholat asar, gue nongkrong di kantinnya Polda Metro, makan pisang goreng, minum teh panas, asik sekali. Nah, sisanya gue sekarang jadi punya pendapat soal disidik dan diselidiki polisi, karena disidik itu kan sama Bareskrim untuk Toraja, diselidik itu oleh Polda Metro untuk mens rea. Perbedaannya adalah kalau penyelidikan itu masih mencari tahu apakah ada pelanggaran hukum, kalau udah naik ke penyidikan itu mencari bukti gitu kan, adanya pelanggaran hukum gitu kan. Nah, setiap kali kita ngelihat berita gitu ya, ketika ada yang disidik atau diselidik itu menghabiskan waktu 6 jam, 7 jam, 8 jam, dan habis itu beler sama bendannya juga menghabiskan waktu 8 jam. Jadi gue tuh sempet mikir, buset, di dalam kayak apa aja bentuknya ya. Ternyata disidik dan diselidik polisi itu ya, itu kayak diwawancara media tapi artikelnya ditulis di tempat. Kebayang gak? Jadi dia nanya, oke, nama lengkap Panji Pragiwaksono, langsung ditulis. Semuanya baik itu disidik atau diselidik itu diawal dengan pertanyaan yang sifatnya profil, lahir di mana, tinggal di mana, sekolah di mana, masuk tahun berapa, terus punya sosmednya apa, terus latar belakang gitulah gitu. Dan abis kita jawab, dia tulis di tempat, karena ujung-ujungnya nanti kita akan di print, lalu yang kita baca itu adalah pertanyaan polisi dan jawaban kita. Jawaban kitanya seakan-akan apa istilahnya apa ya, sudut pandang orang pertama ya gitu. Pokoknya intinya bisa saya jawab, terus jadi kayak beliau nulisin atau polisi nulisin apa yang gue bilang, tapi dari sudut pandang polisinya gitu. Nah, dugaan gue proses cepat atau panjangnya tergantung kemampuan ngetik polisinya. Kalau 1 jari lama, kalau 10 jari cepat. Terus kemampuan nangkepnya polisi. Yang mana beruntungnya gue adalah di penyidikan dan penyelidikan, dua-duanya tuh nangkepnya benar, nangkepnya cepet. Kemudian ketika di cross check benar tulisannya.
dan banyak nunggunya sih, lebih tepatnya banyak nunggu beliau ngetik. Terus ada kayak apa ya, ada kayak dialog, ada kayak diskusi antara dua penyelidik kalau dalam konteks Polda Metro dengan mungkin atasannya. Jadi banyak nunggunya. Nah, tapi gue baru sadar ternyata gue terbiasa menunggu. Beneran, gue selama penyidikan di Bareskrim di Mabes Polri, gue pakai untuk baca buku. Gue beneran baca buku. Beliau lagi diem, gue baca buku. Dia nanya, gue tutup bukunya, jawab. Selesai itu gue baca buku. Jadi bener-bener nggak ada tegangnya, nggak ada resahnya. Karena kan gue nggak bawa handphone ya. Gue tuh sempat berpikir, gue betah nggak ada handphone, nggak megang handphone selama berjam-jam. Ternyata betah-betah aja. Gue nggak bawa tas, nggak bawa handphone, nggak bawa dompet gitu. Gue ke kantor polisi karena buat apa? Gue ngapain banyak tentengan. Gue bahkan tentengan yang gue bawa itu cuma botol minum, biar gue nggak mengandalkan polisi untuk minum. Gue bawa botol minum sendiri. Terus gue bawa kantong yang isinya pisang, sandwich, terus buku. Jadi sepanjang penyidikan pas yang Bareskrim, lapar makan pisang, bosan baca buku. Itu pun gue banyak bengong mikir gitu. Mikirin Comika, mikirin plan, strategi, rencana, apa yang mesti gue lakuin, apa yang mesti gue siapin, mikirin plan kedepannya gitu. Pas penyelidikan juga sama. Pas penyelidikan malah gue bawa notebook, jadi gue nyatet planning segala macam untuk Comika, baca buku lagi, mikirin apa yang gue baca dan coba implement di Comika. Terus aja makan pisang gitu. Banyak bengong gue banyak bengong mikirin Comika, gue mesti plan ngapain. Gue pikir-pikir kenapa gue tampak biasa aja. Setelah gue pikir-pikir, oh gue terbiasa terbang New York Jakarta. Penerbangan New York Jakarta itu ya, kalau lewat Tokyo itu kan 15 plus 8 ya. Jadi gue 15 jam di pesawat, 8 jam di pesawat. Dan walaupun di handphone bisa nonton sesuatu, walaupun gak ada sinyal, kan berarti kan kalau di pesawat kan kita nggak bisa main sosmed, nggak bisa main IG, nggak bisa main Twitter gitu kan. Cuman kan kita bisa download video YouTube atau download Netflix atau Prime, sebenarnya bisa nonton aja. Cuman makin kesini tontonan itu jadi membosankan gitu, jadi malas nonton di pesawat. Perjalanan pesawat antara Jakarta, Tokyo, New York atau sebaliknya, itu memang biasa gue pakai untuk mikir, strategizing untuk Comika. Dan itulah yang terjadi waktu disidik dan diselidiki sama polisi. Jadi waktunya tuh gue pakai untuk strategizing gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak lagi nongkrong ditanyain aja. Dan pertanyaannya ya gue bisa jawab. Ya gitu aja gitu. Dan bahkan cukup ini ya, apalagi yang pas baik yang penyidikan dan penyelidikan, bahkan ada bercanda-bercanda sama polisinya. Yang penyelidikan lebih banyak ketawanya. Tawa-tawa mulu kayak nongkrong gitu. Jadi mungkin ini baik juga untuk polisi ya. Kesan disidik dan selidik yang horor itu bisa gua sampaikan sebenarnya enggak. Mungkin orangnya, beberapa orang yang kena mental ya, karena ngerasa aneh aja gitu ngomong sama polisi. Atau mungkin karena gue ditemenin sama Haris ya, Haris doyannya bercanda juga, jadi ya bercanda mulu gitu kerjanya. Tapi ya intinya gue di penyelidikan kemarin total resminya tuh 8 jam. Dan itu aja lebih cepat daripada yang gue duga. Gue pikir gue bakal 10 dan bahkan 12 jam, tapi ternyata enggak. Kelar dari situ, gue ketemu sama wartawan di doorstop. Sebenarnya pas gue nyampe, pas masih pagi, pas gue nyampe, itu wartawan langsung ngejar. Terus tadinya gue mau bilang entar aja kali ya, tapi udah keburu ramai dan nggak bisa gerak. Akhirnya sempat
ketemu dulu, dijawab sama Haris. Habis itu gue balas sedikit, terus udah gue masuk. Masih pakai blazer gitu. Pas keluar blazernya udah gue copot karena ketawa-tawa mulu di dalam kan. Jadi panas lama-lama. Terus pas malam doorstop juga, ditanya sama wartawan juga. Terus udah gue jawab aja semuanya. Akhirnya gue tanya sama mereka, gue mau jadi lu pada masuk vlog, gue mau nggak? Lucu bener. Dari situ kemudian gue diantar ke markas Comika. Sampai markas lagi ada open mic, lagi ada comedy gym. Terus gue pikir pengalaman barusan gue coba kali ya. Udah deh, gue naik dan happy. Dapat 15 menit aja gue stand up. Habis itu balik. Nah tadi pagi gue ngajar di sekolah pecahkan yang kelas basic, batch 3 atau batch 4 gue lupa. Gue ngajar kelas basic, terus berjalan dengan menyenangkan. Gue seneng ngajar dan senang jawabin pertanyaan para murid. Habis itu barusan nih gue langsung ke Suci karena ingin nemenin murid-murid sekolah pecahkan yang ikutan audisi. Kalau gue nggak salah, ini kali pertama sekolah pecahkan, sekolah stand up gue ngirim muridnya. Dan dari pihak Comika karena dekat sama Kompas, kami bikin deal. Sekolah pecahkan ada kelompok yang bisa nggak perlu ngantri, jadi langsung nyelip, dinilai sama Pak Indro. Dan tadi Pak Indro dan Gilbas lebih tepatnya. Dan untuk bisa masuk ke batch tersebut yang mendapatkan special treatment untuk bisa nyelip dan ketemu sama Pak Indro, itu sekolah pecahkannya bikin audisi internal gitu, bikin kayak lomba. Kemudian dapatlah 4 orang, Wedli, Rafli, Ucai, sama siapa namanya, Derry tadi ya kalau gue nggak salah, gue lupa. Dan dari 4, 3 dapat golden ticket. Sebenarnya semuanya bisa dapat golden ticket, cuman yang satu grogi, deg-degan, dan akhirnya dia tutup sebelum dia selesai. Akhirnya ya udahlah. Tapi 4 perwakilan pecahkan dapat golden ticket itu udah sebuah pencapaian, karena itu berarti secara skill layak masuk Suci. Nah dari golden ticket kemudian ditelepon untuk masuk Sucinya, itu pasti pendekatan industri. Karena di antara semua yang megang golden ticket itu kan kayak shortlist gitu ya. Misalnya ada 50 orang dapat golden ticket, mereka nanti milih 25 untuk masuk ke pre-show. Dari pre-show ngambil 10. Nah untuk masuk pre-show, misalnya dari 50 itu milih 25-nya itu pasti pendekatannya industri, biar warnanya seru di kompetisi, biar gimmicknya kebayang gitu. Ngitung-ngitung berapa jatah perempuan, kalau misalkan ada yang cacat ngambil berapa, nggak mungkin ada 2 atau 3 orang yang cacat, nanti gimmicknya saling tumpang tindih. Pendekatannya industri lah. Tapi kalau udah dapat golden ticket berarti dia sudah layak secara skill, tapi secara industri ya gimana kocokkan talent pada periode tersebut gitu kronologinya. Jadi cukup bangga sekolah pecahkan bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang secara skill udah bisa lolos Suci gitu, udah dapat golden ticket Suci. Sekarang gue lagi jalan karena gue mau main basket, pengen olahraga. Gue pengen selalu nyempetin basket biar ada pembakaran kalori. Besok pagi gue mau lari 10K, soalnya kalau udah lari 10K gue nggak bisa basket lagi atau nggak mau basket lagi. Jadi gue sekarang mau main basket sama teman-teman sama gue. Habis itu malamnya gue keroyokan musikal. Kalau keroyokan musikal berjalan dengan lancar, mau gue ganti judulnya jadi Nostalgia. Nanti kita lihat seperti apa. Oke, sebuah update. Ini adalah Minggu 8 Februari. Kemudian kita akan coba cerita sedikit kelanjutan yang kemarin gue di taksi juga menuju main basket sama teman-teman SMA gue. Main basket yang sangat seru, ketemu sama banyak sekali orang-orang, terutama teman-teman lama gue
udah lama nggak main basket. Ada beberapa di antara mereka beneran gue terakhir kali main basket sama mereka adalah waktu gue SMA. Ada yang kayak nggak berubah wujudnya, ada yang berubah banget, ada yang mainnya lebih bagus, ada yang mainnya lebih slow, ada yang mainnya sama bagusnya. Tapi gue senang sekali main sama teman-teman SMA gue, walaupun gue nyampenya rada terlambat karena jauh banget. Ternyata gue pikir dari Kompas TV ke sana nggak terlalu jauh, ternyata lumayan, sehingga gue terlambat. Gue kayaknya telat setengah jam. Gue mainnya nggak lama, tapi walaupun begitu tetap menyenangkan lah, seru permainannya. Nanti gue masukin beberapa highlights. Nah, tapi secara pribadi highlightsnya adalah ketemu teman-temannya. Gue ketemu kayak tandem gue main basket, ada namanya Okto, dia sekarang adalah wakil ketua Ikatan Alumni Gonzaga sama gue dulu. Gue tapi nggak sempat main satu tim sama dia, tapi kami dulu waktu SMA disebutnya tandem karena gue sama dia tuh sering terkoneksi di lapangan basket. Ada lagi 2 orang yang pada zamannya itu juga suka jadi tandem, ada namanya Prio sama Vito Da Lopez dan juga Prio Hendarmin. Dan kemarin sempat main, Prio masih sama persis bagusnya, bentuk tubuhnya, sementara Vito udah tua. Tapi dua-duanya dulu jago. Prio masih sama bagusnya. Gue ngerasa ya, dalam hidup gue ada 2 orang yang gue idolain dalam basket. 2 orang yang gue anggap terjago yang gue pernah lihat secara langsung. Dan menurut gue lebih jago daripada Denny Sumargo. Cuman Denny Sumargo, tapi nggak mungkin sih, pasti Denny Sumargo lebih jago. Karena dia juara Slam Dunk Contest, juara IBL, MVP juga. Sementara 2 yang gue anggap jago itu nggak pernah. Yang 2 nama nih ya, yang satu Ruli Tobing, yang satu Prio Hendarmin. Ruli Tobing ini adalah tim basket ITB dan sempat main profesional selama beberapa musim, apa 1 musim yang gue nggak akan lupa, semoga gue bener ya, adalah waktu dia main di IBL untuk pertama kali, IBL atau NBL waktu itu zamannya, dia langsung jadi nomor 1 dalam assist. Itu dulu point guard timnas ITB tuh, jago banget. Sama satu lagi Prio Hendarmin. Prio Hendarmin itu point guardnya Gonzaga pada zamannya, juga jago banget. Dulu Prio udah kayak legend gitu. Itu hati-hati tuh sama anak Gonzaga yang kecil tuh jago banget gitu. Si Prio yang ditunjuk. Jadi happy sama main sama mereka. Setelah itu gue geser ke markas untuk ke Comika Comedy Club karena ada keroyokan musikal yang sekarang dengan resmi gue ganti namanya jadi Nostalgia. Keroyokan musikal intinya adalah gue improvisasi komedi lewat interaksi sama penonton, tapi dalam format nyanyi. Seru gila, seru banget, lucu banget. Kadang lucu, kadang lucu banget, kadang lucu di akhirnya nggak kena. Sebenarnya cuma sekali sih. Kayaknya gue nyanyi lebih dari 10 lagu dan gue bisa menyelesaikan lagu utuh gitu. Terus gue kasih judul, kadang temanya ska, bukan ska, kayak Kahitna, kadang kayak Glenn, kadang R&B, kadang ada yang Melayu. Lucu banget sumpah, lucu banget, off the hook, bener-bener mulutnya sompral sembarangan tapi seru gila. Gue akan coba masukin 1 lagu ke sini. Kita cari yang aman. Kalau gue nemu yang aman, karena gue udah lupa, gue udah ngomongin sembarangan banget lah. Kalau ada satu yang aman, gue masukin ke sini supaya lo ada bayangan. Nah nanti kalau lo ngelihat Comika Event atau Comika Comedy Club tepatnya naikin promo Nostalgia, itu adalah acara yang dimaksud. Namanya berubah jadi Nostalgia. Nanti formatnya adalah setengahnya gue akan berkomedi sambil jadi lu nanti akan masuk, lalu lu akan nulis sebuah kenangan, lu taruh di post-it note, nanti ditempel di whiteboard. Kenangan apapun, kenangan temenan, kenangan pacaran, kenangan sama pasangan yang sekarang suami atau istri tapi zaman dulu,
kenangan sama anjing piaraan dulu misalnya, pokoknya apapun yang ada kaitannya sama kenangan yang ingin dibikin nyanyian sama gue, taruh di whiteboard. Dan nanti setengah dari acara tersebut nyanyi-nyanyi bener dengan menggunakan itu, setengahnya lagi dibacain tapi dilucuin, tapi spesifik ngomongin kenangan lah, bernostalgia. Seru sekali. Nah sekarang hari Minggu, gue tadi memulai hari dengan lari 10K. Berat sekali lari 10K, gue udah lama gak lari 10K. Gue kan kemarin hari apa gue lari ya? Selasa, Kamis, apa Senin, Kamis tuh gue lari. Gue lari 5K 2 kali seminggu, lalu weekend lari 10K. Pas 10K berasa berat banget, tapi udah tercapai lah target 2 kali 5K per minggu dan 1 kali 10K per minggu. Mandi, sarapan, makan siang. Sekarang lagi jalan menuju studionya Deddy Corbuzier untuk ngerjain 2 buah konten kalau nggak salah sama Deddy Corbuzier. Jadi kelihatannya akan seru. Yang pasti salah satunya akan ngomongin soal kasus Mensreya. Habis itu gue akan ke markas, akan ngonten. Habis itu gue pulang karena besok saya terbang ke Toraja. Data di weekly vlog minggu depan bakal gokil. Sudah kembali di markas. Tadi sangat seru, sangat menyenangkan di tempatnya Deddy Corbuzier. Gue ngerjain 2 konten, Close the Door sama Muslim sama Coki sama Cahaya dia sama gue. Seru sekali, banyak ketawa-ketawanya. Abis itu gue geser ke program namanya The Host, di mana hostnya adalah si bintang tamu lain-lainnya yang sama gue, nama Deddy, dalam hal ini gue. Itu emosional banget sih. Gila, itu topiknya aja udah bikin gue khawatir karena ngomongin soal bapak anak kan. Gue tuh kan apa ya, sangat terpicu lah kalau udah hubungan bapak anak gitu kan. Terus gue berkaca-kaca berapa kali sih gue ngerjain itu episode. Bagus banget, lebih banyak manfaatnya buat gue daripada untuk Deddy itu gue rasa. Tentu mungkin ada AdSense-nya ya, tapi wah itu nolong banget buat gue pribadi. Lebih kayak sesi terapi gue. Ntar lu tonton aja deh. Pokoknya yang Close the Door lucu, ngomongin banyak hal, ngomongin soal Mensreya, terus Toraja, Bareskrim di Mabes Polri, Polda Metro Jaya, ngomongin KMUI, ngomongin soal joke dan ketersinggungan, pokoknya sekitar segitulah. Dan ketika sama Deddy di The Host ngomongin soal parenting, nanti ditonton aja, seru sekali. Sekarang gue di sini di markas hari Minggu untuk ngonten karena gue mesti kerjain sejumlah konten yang mesti. Jadi sekarang kebetulan Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, di mana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. By the way, Jihan itu Sabtu ini menikah, Sabtu kapan? Sabtu depan? Sekarang, Sabtu depan kan? Tanggal 14, Jihan mau menikah. Hah? Di Valentine's Day. J. Calon lu namanya siapa? Farel. Kenal di mana? Kenal di mana? Dia anak berkesenian juga. Oh. Basket ya. Mau masukin bola sama batang-batangnya tuh dia tuh. Basket susah bener ya. Lagu basket apa guys?
net, not, net, not. J. Apa yang spesial dari dia, J? Apa yang spesial dari dia? Anjir. 20 ada? Ih gila, bucin gila. Udah berapa lama pacaran? 3 tahun, gitu dong. Setahun. Tahun keberapa udah mulai ngerencanain mau nikah? Oh baru berarti. Jadi lu yakin, lu lamar, dia bilang iya. Ih anjing. Kalau lu kawin, yang main piano siapa di kawin? Apa 3 hal yang lu paling suka dari dia? Apanya? Santai. Yang kedua, support. Yang ketiga, S juga nih. Skillful. Skillful ya. Santai, support, skillful. Kalau santai sih reggae sih J. Reggae sih, encerencet. Sertak tak 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 dung 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 plung gentrengket gentrengket. Tante, mulut saya bang sembarangan. Tapi insya Allah niat saya baik. Keluarin J. Sorry, Farel namanya ya. Oke, keluarin. Oh yo 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 yo. Santai. Aku suka cewek santai. Ketika aku menatap dirimu, kamu tampak giting. Ketika aku menatap dirimu, hilang overthinking. Oh ya man. Aku selalu suka dengan perempuan yang santai dan cemerlang. Aku juga selalu butuh support. Mantanku kerjanya hanya nyemprot. Oh yo 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 yo. Skillmu mengagumkan. Ketika di tempat tidur, skillmu mengagumkan. Tiap malam aku merinding mulu. Oh ya man. Setiap habis bercinta, ditutup dengan makan mangga. Orang lain pada ngerokok, kita hubungan yang sehat. Habis ngewe mangga. Oh habis ngewe mangga. Habis ngewe mangga. Santai saja, yang penting support. Habis ngewe mangga. Itu dia. Habis ngewe mangga. Orang kan biasanya ini cigarette after sex ya. Kelar ngewe. Makan mangga. Aduh lucu banget. Arum manis nih.